Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Morakbar Muhammad, NIP 2007312021 Saya penempatan di UPBU kelas 3 Prensales Rega Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai tugas asinkronus learning pertama saya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, potensi, dan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, kelebihan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dalam bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki banyak sekali suku, adat, dan budaya, tetapi bangsa ini tidak mengenal kata perbedaan yang artinya meskipun berbeda adat, suku, dan budaya tetapi bangsa ini tetap rukun. Selanjutnya, kekurangan bangsa ini yaitu pendidikan yang tinggi belum merata. Indonesia banyak sekali memiliki fasilitas pendidikan mulai dari SD sampai S3, tetapi fasilitas pendidikan yang tinggi kebanyakan hanya di kota-kota besar saja. Untuk yang di daerah terpencil masih kurang akan fasilitas untuk pendidikan yang tinggi, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga masih kurang. Selanjutnya yaitu potensi yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan sejak tahun 2012 lalu Indonesia telah mengalami bonus demografi. Diperkirakan puncaknya akan terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi ini akan menjadi sebuah langkah awal untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Dan yang terakhir adalah masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu maraknya akan berita hoax. Di era digital ini banyak sekali keuntungan mendapatkan informasi yang mudah didapat dan cepat. Akan tetapi tidak sedikit juga yang menyebarkan hoax, dan masih banyak juga bangsa ini yang mudah termakan hoax sehingga bisa memunculkan provokasi, dan bangsa ini bisa terpecah belah bila terlalu mudah termakan berita hoax. Selanjutnya saya akan menyebutkan tokoh-tokoh inspiratif yang menurut saya memiliki nilai-nilai bela negara. Yang pertama, Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution adalah seorang pahlawan Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI AD yang menjadi salah satu sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. Beliau menurut saya berkorban besar dalam membela negara ini agar tetap berpegang teguh dengan pedoman Pancasila. Selanjutnya ada Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman, seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Beliaulah yang menciptakan taktik gerilya pada saat memperebutkan kemerdekaan Indonesia dengan cara taktik peperangan yang dilakukan dengan cara mengelabui, menipu, dan menyerang secara tiba-tiba dengan kecepatan kilat, lalu kemudian menghilang tanpa sempat dibalas oleh musuh. Taktik ini sangat cocok ketika lawan dalam jumlah banyak dan tidak menguasai medan. Dan yang terakhir ada R.A. Kartini. Beliau sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Ia adalah seorang aktivis Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan.